pernikahan Pinon dan Tumakorno dan Fatmawati tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pati naik baru boleh bertukar. Naik masih Allah bertukar. Soman Allah bertukar. Naik sodi bertukar. Demikian. Baik dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada pertanyaan biasanya dalam pastoral counseling pranikah. Setiap kali sebagai pendeta kami sering bertanya begini, kenapa kawan harus menikah? Kenapa kawinan harus menikah? Dan biasanya jawabannya itu standar. Sudah waktunya bang, sudah di bolak-balik diomongin bapak, mama, kasih rohani mama, bapak, mama. Musik, saya jelas amang status, agak berputar-putar di sini. Tidak ada yang salah dengan itu. Tentu setiap orang tua ingin ketika anaknya sudah berumur, dia sudah memperhitungkan, membui, sohomanya, masa, kas. Tentu seorang pemuda, seorang anak gadis pada waktunya, dia tentu menginginkan supaya dong teman-teman sejelas. Karena tua-tua berpikiran, asal otot mengasih roh anak Allah, tidak ada yang salah dengan ini. Tetapi yang sering kita lupakan ialah bahwa pernikahan bukan ansih kehendak manusia, bukan ansih keinginan dua orang manusia, seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi lebih dalam daripada itu. Sesungguhnya pernikahan adalah salah satu cara manusia menjawab panggilan Allah dalam dirinya. Sebab pada kitab Kejadian dalam proses penciptaan, Allah jelas-jelas mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Sepadan ya, sama dan sederajat, be and equal, sama dan sederajat, penolong yang sepadan. Karenanya itu cara manusia menjawab panggilan yang dia terima dari Allah. Jadi ini sangat prinsip amang Pinondang, sangat prinsip hikmah ya. Bukan atas hanya kehendak kalian berdua saja dan keluarga tidak, tapi ini salah satu cara kalian berdua menjawab panggilan Allah dalam hidup kalian berdua, sehingga ketika yang menyuruh itu adalah Allah sendiri dan hakikat Allah itu adalah kudus, maka kalian berdua harus menjaga kekudusan rumah tangga itu sendiri. Karenanya dalam perspektif orang Kristen, pernikahan bukan 4-5 tahun, bukan selagi Pinondang dan Fatmawati cocok, enggak, tapi jelas-jelas sampai kematian akan memisahkan. Itu sangat mendasar. Ini jangan sampai hilang, ini jangan sampai dilupakan, karena semakin maju zaman, semakin modern orang berpikir acak kali, datang juga dalam pikirannya tipisnya ikatan-ikatan yang telah mereka sumpahkan dan mereka janjikan. Lebih murah-murah seperti itu. Tapi khusus yang ini, ingatlah bahwa kalian menjawab panggilan Allah, maka dalam menjawab panggilan Allah itu kalian dua berusaha dan harus terus-menerus menjaga panggilan itu dengan memelihara kehidupan keluarga kalian berdua. Ini betul ini teman-teman. Sangat mendasar sekali. Yang kedua, dalam kitab penciptaan juga jelas dikatakan, lalu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, bahwa buru-buru nasida itu jelas tuh bahwa buru-buru. Kalau ada sekarang aliran-aliran yang selain daripada itu, bagaimana kita harus menolak itu?
bahwa buru-buru nasihat di bawah laki-laki dan perempuan mereka dicipta. Tapi perhatikan dari sejak zaman penciptaan juga bahwa sesungguhnya sudah ada perbedaan laki-laki dan perempuan itu. Dari namanya saja sudah berbeda, sehingga sesungguhnya pola pikir, cara pandang juga sering berbeda. Karena kalau psikolog pernikahan mengatakan laki-laki itu dominan orientasinya adalah hasil, sedangkan perempuan itu orientasinya adalah proses. Hasil dan proses ini dua hal yang sangat berbeda. Sifat Adam apalagi yang orientasi proses hasil. Contoh sederhana nama yang sono. Kenapa dikatakan laki-laki orientasinya hasil dan perempuan orientasinya proses? Karena kamu menaruh data belanja, mana itu inang penting. Harus coba ke pasar setokin 45 menit beda. Di Indonesia 45 menit, kamu harus 45 menit. Kalau ngomong saja nggak boleh akhir. Ala bohong. Dalam memang saya tujuan awal menawar. Dalam saya tujuan awal menawar. Jalan yang menawar udah masuk kata baru. Kalau dari 50 sepatah kencang di sini. Terus saya berjalan, mulai saya tengah berjalan. Kalau kita pengalaman apa ini? Jadi kita ada semangat itu siapa? Buruk-buruk mahina. Ang gumatang na kining sa 10 menit to, kung ano bisa jom. Ang gumatulilin na dia may kusahirang belajar di mana. Kita lupa bahwa memang kepuasan perempuan adalah di situ. Yang berjalan dari ujung ke ujung, yang terjadi dialog tawar menawar, dan kita bosan menunggunya. Cuma usaha ubun-ubun oleh roh muncul maka persoalan nasovolusi persoalan nonton Holland. Nah, begitu nanti satu saat suatu ini akan meminta diantar belanja. Bilang 15 menit kepada dia lemah. Sadari bahwa memang orientasi wanita adalah di proses. Kalau laki-laki tidak, hasil dari orientasi lau tutup. Di bagaimana sama bagat sifat ini, di ngot mana isi dompetnya, itu dari mana putus mula. Tapi ini, pemula di pasar bukan nih terjadi tahun menawar, mulut tuh besok 5.000 ngedebak di gerak mana. Dan itulah perbedaan laki-laki dan perempuan, orientasi hasil dan orientasi proses. Sehingga ketika kita tidak mengingat itu, acap kali itu menimbulkan persoalan-persoalan. Karena ingat, kita sering melupakan bahwa dari awal laki-laki dan perempuan itu diciptakan berbeda. Ada perbedaan yang sangat mendasar. Sehingga walaupun kita telah berumah tangga 10 tahun, 15 tahun, tapi terkadang juga muncul perbedaan-perbedaan itu, maka disitulah memang dibutuhkan kedewasaan, disitulah dibutuhkan saling memahami, dan disitulah kita mengingat nafsu yang dibacakan tadi. Hati naik baru boleh kamu naik masih amalkan kamu. Ketika sesuatu itu menjengkelkan dirimu amang binondang, ketika sesuatu itu menjengkelkan dirimu ingat kemana kau ingat bahwa kalian telah dipersatukan dalam kasih, sehingga lebih baik berikauan dulu daripada harus kita terbuka memulai dan saling berbicara keras. Demulur nama kalian buku-buku suara muncul adalah suara lebih bagus berikauan, lebih bagus kita resmi dan satunya menggunakan kalau di jari karena memang situ manusia. Sebab kenapa? Proses itu pasti akan dijalani oleh setiap orang. Proses itu akan pasti dijalani oleh setiap rumah tangga, pernikahan, keluarga. Karena manusia masih dapat menyimpan dirinya ketika 4-5 bulan, tetapi lewat daripada itu tidak.
tanggal-tanggal ajaib itu ke perempuan, dan itu sering menjadi persoalan. Kalau nanti bisa lupa tanggal 10 April, Mei, 10 Mei 2024, tapi perempuan dia. Karena di sumber petaka itu persoalan sering ada tiga. Satu, tanggal lahir perempuan. Dua, tanggal pernikahan. Yang ketiga, pertama sekali kalian pacaran. Kalau dia diingat, karena memang perempuan adalah pengingat yang baik. Pengingat yang baik. Makanya jangan heran nanti kalau ada yang berbeda pendapat sekarang, nanti 10 tahun lagi muncul, gak usah heran. Dan gak usah heran. Karena memang itulah pengingat yang baik. Nah, ketika berteman, ketika berpacaran, apa yang menjadi kelemahan masing-masing orang itu pasti disembunyikan. Ada iri, bawah, hanya marah, kan masih kita sembunyikan. Tapi setelah berkeluarga setahun, 2 tahun, apa yang menjadi keunggulan itu sudah terlihat, apa yang menjadi kelemahan itu juga sudah terlihat. Baik Binan Burdin ini, si Pak Mau ini, baik si Binan Tahu rumah Pak ini. Nah, karena ada suatu saat jika engkau menemukan apa yang menjadi keunggulan dan kelebihan daripada si Binan ini, Pak Pauli, syukuri. Tapi kalau engkau menemukan apa yang menjadi kelemahan dan kekurangannya, tanggung, karena untuk itulah kawan. Tanggung. Hadapi. Hokok memang. Karena memang untuk itu kawan. Dan juga dimana jika ada kau temukan keunggulan, keistimewaan dari si Mauli ini, syukuri. Tapi jika suatu saat engkau menemukan apa yang menjadi kekurangan dan kelemahannya, tanggung. Karena memang untuk itulah kau ada. Karena nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki kelemahan, setiap orang memiliki kekurangan, tetapi pasangan kita itulah yang saling menopang dan saling menguatkan. Itu sebabnya perempuan diambil dari tulang rusuk, tidak dari tulang kaki, karena bukan untuk kita injak-injak. Tidak dari tulang punggung, karena tulang punggung adalah laki-laki. Dan bukan harus untuk digendong-gendong. Tidak dari tulang kepala untuk diangkat-angkat, tapi dari tulang rusuk. Tulang rusuk ini ringkih, harus dijaga, tetapi dekat dengan hati untuk selalu dilindungi dan disayangi. Itu perempuan. Itu sesuatu yang sangat yang harus kita ingat di tengah-tengah kehidupan. Yang ketiga, persoalan pasti akan dihadapi. Tetapi jika semuanya sudah saling mengingat bahwa yang mempersatukan ini adalah Kristus sang kepala gereja, maka persoalan itu dihadapi secara bersama-sama, dihadapi dengan dewasa, dihadapi dengan kerendahan hati. Nangadong bijang dirohan, ay tidak bawa para lagi yang pasangan nampo so builon yang dia so binatang. Karena ingatlah, aku memberikan hukum yang baru, Yesus Kristus dalam nats pernikahan kalian. Ingat, nats pernikahan kalian ini harus kalian ingat berdua. Yohanes 13:4. Hendaklah engkau saling mengasihi. Naik maha mengasihi Allah. Kristus mengatakan, "Son holom mirohatku, seperti kasihku kepadamu." Hendaklah engkau melakukan seperti itu. Naik songoni maha. Meneladani cinta kasih yang diperbuat oleh Kristus. Apakah Kristus ketika mengasihi kita ketika kita baik? Apakah Kristus mengasihi kita ketika kita begitu saleh? Tapi Kristus mengasihi kita ketika kita hidup dalam dosa. Molo-molan nading gato nauli keberhasilan disirap, tapi suka duka juga harus bersama. Keuntungan dan kerugian juga harus bersama. Sehingga
betul-betul diikat oleh cinta kasih. Nah, orang psikolog pernikahan dalam bukunya Laki-laki dari Mars, Perempuan dari Venus, dia mengambil satu contoh yang sebenarnya jauh bertolak belakang, tapi kalau diingat-ingat sangat tepat sekali. Dia menuliskan pernikahan itu ibarat Julius Caesar, hubungannya dengan Julius Caesar dalam berpikir begitu kan. Ternyata dia menuliskan Julius Caesar itu ketika masuk ke satu pulau, merebut satu tempat, maka yang pertama sekali dia lakukan ialah membakar perahu-perahu yang membawa mereka ke pulau itu. Artinya apa? Tidak ada jalan mundur, no way out. Maju terus. Pernikahan dibilang seperti itu. Begitu sudah datang ke altar, lupakan masa lalu, tidak bisa kembali ke masa lalu, berjalan bersama, kudus, berjalan bersama, melangkah bersama dalam segala dinamika. Karenanya supaya itu kuat, kokoh, ingatlah kasih Kristus. Mati naik baru masuk lewat Tuhan. Dari mulai tanggal 10 aman dinodang dan salah beda. Mulai tanggal 10 Mauli dan salah beda. Disaksikan oleh seluruh keluarga. Kalian menerima pemberkatan keluarga hari ini. Kalian sah resmi menjadi suami istri. Kalian menjadi sama-sama bertanggung jawab keberlanjutan dan kelangsungan rumah tangga kalian. Kedua-duanya sama-sama dan melangkah bersama dengan mengingat seluruh keluarga bersama. Lagi para dan olan kamu berdua layan non kasih tijak kemarin maikan bulan-bulan dan pola untuk keluarga nuclear family, keluarga yang kita dimanapun nanti kau bertemu lebih bulan-bulan naik soalnya nang mau bagian yang mau orang dimanapun nanti bukan hanya bagian keluarga sintur mau nuclear family itu, tapi seluruh keluarga besar rumah orang bagian nasional silang hebat orang bang. Jadi mau lepas si patah beli pemandangan lagi warisan kita mau lima mau nampol persoalan nampol dok warisan di rumah pun apa kok mau konsen tidak balik beli kota karena masing-masing ya itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kita dan bijaklah di tengah-tengah kehidupan masalah doman beralih-alih. Kenapa? Karena memang manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan. Sejak dari lahir manusia itu membutuhkan pertolongan sampai dia mengakhiri kehidupannya manusia itu membutuhkan pertolongan. Tak mungkin awasat diri laut pasti membutuhkan pertolongan. Karena ini dalam hidup. Jadilah semua orang di keluarga Mohorbo, semua keluarga besar setijak, tinggal 60 tahun, kemudian kedua mempelai, dinondang dan mauli